Sword of Coming, episode 296. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Setelah mendengarkan Chen Pingan berbicara, Lu Tai menunjuk ke pintu halaman dan berkata bahwa setelah menancapkan jimat pendekan iblis pagoda harta karun di sana, dunia di balik pintu itu adalah dunia kultivasi sementara dunia di dalam pintu itu adalah pegunungan. Setelah mendengar itu, Chen Pingan ingin minum anggur. Benteng elang terbang menjadi sangat ramai setelah itu, menghirup udara kehidupan ke dalam benteng. Benteng elang terbang jelas lebih tenang sekarang dibandingkan dengan keadaan damai yang hampir mencekam sebelumnya. Hal ini terjadi karena dua orang kuat telah tiba dari dunia luar. Mereka bukanlah seniman bela diri gagah berani yang berkeliling dunia, tipe orang yang sudah dikenal di benteng elang terbang, juga bukan grandmaster bela diri terkenal. Sebaliknya, mereka adalah kultivator yang sangat misterius, bahkan lebih aneh daripada administrator He yang sudah aneh. Ini adalah pengalaman yang sangat baru bagi semua orang. Pria paruh baya yang diundang dengan hangat oleh penguasa benteng berjalan menyusuri jalan-jalan dan gang-gang benteng elang terbang dengan kuda putihnya. Ada dua ikat besar ranting pohon cemara dan pinus yang tergantung di sisi pelana, dan pria dengan cambuk lalat di tangannya akan mengambil dan membakar satu ranting setiap kali ia berhenti bersama kudanya. Namun, ia tampaknya tidak membutuhkan batu api, karena ranting-ranting itu terbakar sendiri ketika ia menggosokkan jari-jarinya. Ranting-ranting itu mengeluarkan asap harum saat terbakar. Di antara kerumunan penduduk setempat yang menyaksikan ini dari kejauhan, terdapat beberapa tetua berambut putih yang sedikit mengetahui praktik-praktik kuno, dan para tetua ini mulai memamerkan pengetahuan mereka, mengklaim bahwa ini disebut penerangan halaman, sebuah teknik abadi yang luar biasa yang dapat mengusir kejahatan dan menghilangkan kekotoran. Pohon pinus juga disebut Adipati ke-18 karena merupakan jenis pohon paling senior. Ini setara dengan menjadi adipati daerah di istana kekaisaran. Sementara itu, pohon cemara seperti bangsawan yang hanya satu peringkat di bawah pohon pinus. Hal ini terutama berlaku untuk pohon cemara dari pegunungan terkenal. Akibatnya, melafalkan mantra abadi sambil membakar ranting pinus dan cemara dapat memanggil kekuatan ilahi. Di tempat lain, lelaki tua yang berantakan itu tampak jauh lebih sederhana dibandingkan dengan pria parubaya yang tinggi dan tegap dengan cambuk lalat dan kuda putih. Penampilannya lebih rendah daripada kultivator lainnya, dan tekniknya juga memancarkan aura pedesaan. Karena itu, hanya sedikit penduduk setempat di benteng elang terbang yang bergegas untuk menyaksikan lelaki tua itu. Konon, lelaki tua ini adalah Guru Huang Sang, seorang pendeta Tao yang tinggal di pegunungan dan berkenalan dengan penguasa benteng tua itu selama perjalanan mereka di dunia kultivasi. Kali ini, lelaki tua itu baru saja meninggalkan pegunungan dan datang untuk berdoa memohon berkah dan menghilangkan malapetaka bagi benteng elang terbang karena ia telah melakukan ramalan dan menemukan bahwa benteng itu menghadapi masalah besar. Pria tua yang berantakan itu tidak mengenakan jubah Taois, dan dia juga tidak tahu cara menggambar jimat dan melakukan ritual Taois menggunakan pola berjalan Taois yang benar. Sebaliknya, dia hanya meminta orang-orang untuk membawakan 7 atau 8 ayam jantan, setelah itu dia menggantungnya di gerbang benteng, pintu aula leluhur, di samping sumur, di tempat latihan bela diri, dan sebagainya. Setelah itu, ia mengawasi ayam-ayam jantan itu dengan saksama dari pagi hingga malam. Ada sebuah kantung beras kecil yang diikatkan di pinggangnya, berisi beras ketan. Di sampingnya juga ada sebuah kendi air. Semua itu untuk ayam-ayam jantan tersebut, dan airnya bukanlah air sumur biasa yang diminum penduduk benteng setiap hari. Melainkan, air mata air yang diambil oleh muridnya, Huang Sang, dari kedalaman sebuah gunung di kejauhan. Chen Pingan dan Lu Tai berpisah. Lu Tai senang mengamati sosok abadi terhormat dari Gunung Kedamaian dan Ketenangan yang berpura-pura misterius, sementara Chen Pingan pergi ke tempat lain untuk mengamati teknik pria tua yang berantakan itu. Orang awam menonton untuk bersenang-senang, sementara kultivator menonton untuk menentukan kemampuan seseorang. Meskipun Chen Pingan tidak yakin tentang asal-usul teknik lelaki tua itu, dia dapat merasakan bahwa energi yin dan aura pembunuh telah sedikit melemah setelah lelaki tua yang berantakan itu selesai menggantung ayam jantan di lokasi yang berbeda.
Ini seperti konfrontasi antara dua pasukan. Satu pihak menghindari serangan pihak lain, dan ini adalah pertukaran di mana tidak ada pihak yang akan menderita korban jiwa. Pihak yang merusak benteng hanya bersembunyi dalam kegelapan dan mengumpulkan kekuatan. Dilihat dari ekspresi lelaki tua itu yang sangat cemas saat memberi makan ayam jantan dengan nasi ketan dan air, jelas bahwa dia juga telah memperhatikan beberapa petunjuk. Karena itu, dia sama sekali tidak merasa tenang. Adapun pria parubaya yang berjalan dengan angkuh menyusuri jalanan dan gang-gang dengan pengocok lalatnya, ekspresinya tenang dan terkendali seolah-olah dia bisa memusnahkan semua makhluk jahat hanya dengan menjentikkan jarinya. Huan Chang dan Huan Su bertanggung jawab untuk membuka jalan bagi pria paruh baya ini. Tao Xie yang batuk sangat sering, dan wajahnya juga pucat pasi. Dia berjalan di belakang pendeta Tao tua itu bersama Huang Sang. Lu Tai tidak mengungkapkan tingkat kultivasi kedua orang itu, dan dia hanya mengatakan bahwa pria paruh baya itu jelas bukan seorang ahli pemurnian Qi dari Gunung Kedamaian dan Ketenangan Benua Daun Payung atau semacamnya. Di sisi lain, pria tua yang berantakan itu adalah seorang pendeta Taois sejati dari pegunungan yang mempelajari Tao dalam kesunyian dan ketenangan, memilih untuk hidup damai dengan pegunungan dan perairan sebagai tetangganya. Gunung Kedamaian dan Ketenangan adalah sekte terkuat di wilayah tengah benua Daun Payung. Bahkan, kekuatannya setara atau bahkan lebih kuat dari sekte penulisan plancet. Namun, sekte ini sangat terpencil sehingga hampir membenci interaksi dengan dunia luar, sehingga sangat sedikit murid sekte ini yang pernah meninggalkan pegunungan dan bepergian ke dunia luar. Sekte ini menerima dan mensintesis pengetahuan dan teknik dari semua cabang alkimia, dan Lu Tai pernah mendengar tentang sekte ini meskipun dia berasal dari benua ilahi bumi tengah. Hanya saja, Gunung Kedamaian dan Ketenangan tidak setenar sekte Daun Payung atau sekte Tablet Giok. 2 hari berikutnya berlalu dengan damai. Namun, pada hari itu, bahkan penduduk biasa yang tinggal di jalan-jalan dan gang-gang benteng elang terbang pun menyadari keanehan langit. Saat fajar menyingsing, ketika matahari seharusnya terbit dari timur, yang terlihat hanyalah lapisan-lapisan awan hitam bergulir yang menyelimuti langit di atas benteng elang terbang. Seolah-olah awan hitam itu adalah makhluk hidup yang memperlihatkan taring dan cakarnya ke arah benteng di bawahnya, memancarkan tekanan yang begitu besar sehingga setiap orang merasakan beban berat di hati mereka. Administrator Heya, yang juga bertanggung jawab mengajar generasi muda di benteng, mengumumkan bahwa hari ini tidak ada kelas. Ia menyuruh murid-muridnya untuk segera pulang. Hal ini membuat anak-anak kecil bersorak gembira. Mereka pulang berpasangan atau berkelompok, menunjuk ke awan hitam dan berceloteh sepanjang perjalanan. Sebagian anak mengatakan awan itu tampak seperti kelabang, sementara sebagian anak lainnya mengatakan awan itu tampak seperti lembu. Pada akhirnya, kemunculan awan hitam yang menyerupai wajah wanita jahat membuat anak-anak itu ketakutan dan menyebabkan mereka segera berpencar dan berlari pulang. Chen Pingan sedang berlatih teknik tinju di halaman kecil, dan dia memperhatikan fenomena aneh di langit sejak awal. Lu Tai duduk di samping meja batu dan membuat segel tangan, diam-diam melakukan ramalan dengan ekspresi tenang dan terkendali. Saat itu pagi hari, seharusnya matahari bersinar terang dan menjulang tinggi, namun langit begitu gelap sehingga benteng itu seolah masih berada di tengah kegelapan malam. Tak seberkas sinar matahari pun mampu mencapai benteng elang terbang. Chen Pingan kembali mendengar tawa menyeramkan yang terdengar berulang-ulang di sepanjang lorong kecil di luar halaman. Dia berhenti berlatih teknik tinju dan berlari untuk membuka pintu halaman, lalu berbalik untuk melihat jimat penekan iblis yang terbuat dari kertas jimat biasa. Seiring berjalannya waktu, jimat itu juga terus kehilangan energi spiritualnya. Saat ini, jimat itu sudah redup dan kehilangan kilaunya. Kertas jimat yang awalnya berwarna kuning menjadi sangat kusut dan kehilangan banyak warnanya, seperti bait tahun baru yang telah terkena pengaruh cuaca selama lebih dari setengah tahun. Ada juga beberapa bagian yang menjadi hitam pekat. Tidak heran jika hantu dan entitas yin itu berani muncul kembali dan memprovokasi mereka lagi. Lu Tai berjalan keluar dengan tangan di dalam lengan bajunya yang berlawanan. Dia berdiri di samping Chen Pingan dan menatap jimat yang semakin rusak itu, bergumam pada dirinya sendiri, jauh di masa lampau, jimat yang digambar oleh mereka yang setara dengan seniman bela diri tingkat 7 hanya dapat dianggap sebagai jimat yang baru saja menangkap sedikit esensi. Hanya jimat yang digambar oleh mereka yang setara dengan seniman bela diri tingkat 9 yang dapat dianggap sebagai jimat asli.
Dari sini, orang dapat membayangkan kekuatan luar biasa dari jimat pada masa itu. Di antara mereka, guru 3 gunung dan 9 tuan yang samar dan sulit dipahami dianggap sebagai representasi ortodoksi jimat. Namun, sungguh disayangkan bahwa generasi mendatang seperti kita bahkan tidak tahu apa arti sebenarnya. Apakah ini nama seseorang, atau apakah ini gelar seseorang? Chen Ping'an berjinjit dan melepaskan jimat dari pintu, lalu memasukkannya kembali ke dalam lengan bajunya. Suara-suara keras seketika muncul di sekitarnya, disertai gumpalan kabut yang naik dari jalan berlumpur di gang kecil itu dan dengan cepat menyebar ke seluruh area. Dimulai dari setinggi kaki, kabut itu akhirnya naik hingga setinggi lutut sebelum dengan cepat melesat ke setinggi pinggang. Seolah-olah Chen Ping'an membuka tutup wajan panas mengepul, menyebabkan kepulan uap yang berputar-putar langsung menyebar ke sekitarnya. Namun, uap dari wajan akan panas dan harum, sementara kabut di gang kecil itu lengket dan dingin. Kabut ini juga mengeluarkan bau amis dan menyengat. Chen Ping'an berbalik dan melihat ke sekeliling, dan dia melihat bahwa kabut untungnya tidak langsung menyerbu halaman rumah warga biasa. Namun, berbagai jenis dewa penjaga, dewa bela diri, dewa sastra, dan dewa lainnya, yang terpasang di pintu halaman setiap orang segera mulai bergerak pelan, dengan energi spiritual mereka yang sudah sedikit lenyap menjadi ketiadaan. Dewa penjaga ini tidak lagi mampu melindungi pemilik halaman. Sekali lagi, Chen Ping'an melihat orang dewasa dan anak kecil berbaju putih berkabung muncul di ujung gang kecil itu. Anak kecil itu masih menatap Chen Ping'an, dan darah terus menetes dari matanya yang merah menyala dan mengalir di wajahnya yang seputih salju. Namun, darah itu tidak menetes ke tanah, melainkan merayap di sekitar wajah anak kecil itu seperti banyak cacing yang menggeliat. Mereka masuk dan keluar dari mata anak itu, seolah-olah mereka memperlakukan matanya sebagai sarang mereka. Orang dewasa yang memegang tangan anak kecil itu, secara mengejutkan, tidak memiliki fitur wajah sama sekali. Seolah-olah kain putih tebal menutupi wajahnya dan menyembunyikan mata, telinga, hidung, dan mulutnya. Banyak entitas yin yang mengerikan dan kotor lainnya berjalan terlatih-tatih menuju halaman kecil di ujung gang. Ada seorang wanita tua tanpa ekspresi yang membungkuk dengan tangan dan kakinya di tanah, dan dia dengan lincah merangkak di sepanjang dinding halaman sambil terus bergumam kepada Chen Ping'an bahwa dia ingin makan daging. Ada juga banyak anak kecil yang berjongkok di depan tembok halaman dengan tangan melingkari kaki mereka dan kepala bertumpu pada lutut. Suara isak tangis sesekali terdengar dari sela-sela gigi mereka dan terbawa angin, seolah-olah mereka ingin menceritakan kisah tragis mereka tetapi terlalu muda untuk berbicara dan mengungkapkan kebenaran mereka dengan benar. Chen Ping'an benar-benar tidak takut pada makhluk-makhluk ini meskipun dia menghormati hantu dan dewa sejak usia muda. Bisakah kita membayangkan seorang anak kecil, berusia 4 atau 5 tahun, berlari sendirian ke makam abadi, baik saat cerah maupun hujan? Setelah mulai berlatih teknik tinju, bocah kecil yang kini telah menjadi remaja itu kemudian memulai 3 perjalanan panjang, termasuk perjalanan ke benua daun payung ini. Selama perjalanannya, berapa banyak hal aneh dan menakjubkan yang telah ia saksikan. Jika demikian, akankah ia masih takut pada hal seperti ini? Oleh karena itu, Chen Ping'an tidak gentar bahkan ketika orang dewasa dan anak kecil itu perlahan berjalan dan tiba di luar gerbang halaman. Bahkan, dia melangkah maju dan berdiri di tepi tangga seolah menunggu mereka untuk bergerak duluan. Anak kecil dengan darah yang menggeliat di wajahnya itu menatap Chen Ping'an sepanjang waktu. Ketika dia menoleh dan bertatapan dengan Chen Ping'an, dia bertanya, "Dagingmu sangat harum. Bolehkah aku mencicipi beberapa gigitan? Aku hanya ingin setengah jantungmu. Bolehkah aku memilikinya?" Anak kecil itu berbicara sangat lambat, dan terus menyeret langkahnya ke depan sambil berbicara. Ketika dia mengucapkan kata, "hati", punggungnya sudah menghadap Chen Ping'an, dan kepalanya sudah berputar 180 derajat. Dia terus menatap Chen Ping'an dengan tajam, dan bahkan menjulurkan lidahnya yang hitam pekat untuk menjilat darah di bibirnya. Namun, justru wanita tua yang merangkak di sepanjang dinding halaman itulah yang bergerak lebih dulu, memantul dari dinding dan menerjang Chen Ping'an. Chen Ping'an bahkan tidak meliriknya saat ia melangkah maju dan menuruni tangga.
Kemudian ia melayangkan pukulan santai sebelum sepatunya menyentuh jalan setapak berlumpur, mengenai kepala wanita tua itu dan membuat sosok Yin itu terlempar ke belakang dan menabrak dinding di seberang, hancur berkeping-keping sebelum ia sempat meratap ke stongku. Entitas Yin di gang kecil itu langsung meledak dengan keganasan liar begitu melihat ini, menyebabkan asap hitam mengepul dan melesat ke depan saat mereka dengan ganas menerjang Chen Ping'an. Entitas Yin ini semuanya terbentuk dari emosi dendam orang-orang yang telah meninggal. Chen Ping'an memasukkan tangan kirinya ke dalam lengan bajunya dan ke belakang punggungnya, hanya menggunakan tangan kanannya untuk melawan makhluk-makhluk ini. Niat tinjunya sangat terkontrol, hanya mengalir melalui lengan kanannya dan hanya melepaskan kekuatan yang cukup untuk mengalahkan lawan-lawannya. Auranya juga terkondensasi dan tidak memancar ke sekitarnya. Akibatnya, ia mampu melenyapkan entitas Yin yang menyerang dengan ganas dengan setiap pukulan yang dilayangkannya. Bagi Chen Ping'an saat ini, melepaskan kekuatan tinju sebesar itu sama saja dengan mengambil seember air dari sumur yang dalam. Namun, dari sudut pandang entitas Yin, lengan kanan bocah laki-laki berbaju putih itu tampak seperti sinar matahari yang cemerlang dan menyilaukan yang menembus kegelapan. Hampir 80% dari entitas Yin yang menyerang dengan ganas di gang kecil itu musnah hanya dalam beberapa detik. Entah kapan, Lu Tai berjalan mendekat dan duduk di ambang pintu, tangannya berada di dalam lengan bajunya yang berlawanan dan senyum teruk di wajahnya sambil mengamati. Anak kecil yang mengatakan ingin memakan jantung Chen Ping'an itu berhasil melepaskan diri dari cengkeraman orang dewasa yang mendampinginya dan tiba di belakang Chen Ping'an dalam sekejap. Ia kemudian menebas punggung Chen Ping'an dengan telapak tangannya, berusaha mencabut jantung anak kecil itu. Serangan telapak tangan anak kecil itu sangat cepat dan ganas, dan dia salah mengira bahwa dia hampir berhasil. Namun, justru pada saat itulah dia mulai meraung kesakitan. Ternyata, seolah-olah dia telah memasukkan tangannya ke dalam tungku setelah jari-jarinya menyentuh jubah putih Chen Ping'an. Sebagian besar lengannya langsung hancur seperti salju yang mencair karena panas. Tangan kiri Chen Ping'an tetap tak bergerak di belakang punggungnya. Sambil terus mengawasi sosok Yin tanpa fitur wajah dari sudut matanya, Chen Ping'an kemudian mencondongkan tubuh ke belakang dan menabrak anak kecil itu, menyebabkan anggur manis emas langsung melelehkan anak kecil itu seolah-olah dia adalah lilin. Anak kecil itu berubah menjadi gumpalan asap hitam pekat dan hampir melesat ke kejauhan. Namun, Chen Ping'an dengan cepat berbalik dan mengayunkan pergelangan tangannya, melayangkan pukulan kait dan menghancurkan kepala serta ekor gumpalan asap tersebut. "Sekarang kau malah menindas orang," kata Lu Tai sambil tertawa geli. Chen Ping'an mengerutkan bibir dan menjawab, "Bagaimana mereka bisa disebut manusia?" Chen Ping'an tiba-tiba berbalik dan melihat ke arah ujung gang kecil itu. Ada air sumur yang dipenuhi energi Yin merambat naik ke dinding sumur di jalan tetangga. Air itu menyembunyikan diri menggunakan kabut yang menyebar di jalan, dan dengan cepat mengalir keluar dari sumur dan menuju gang tempat Chen Ping'an berada. Setelah memasuki gang, air sumur itu tepat waktu untuk melihat Chen Ping'an menekan anak kecil itu. Setelah ragu sejenak, air sumur itu secara mengejutkan mulai surut dari gang. Chen Ping'an mengeluarkan tangan kanannya dari lengan bajunya, mencubit jimat penekan iblis pagoda harta karun yang baru dan memanggil 15 dalam pikirannya. Sebuah pedang hijau gelap yang indah terbang keluar dari labu pemeliharaan pedangnya dan melesat melewati punggungnya, menangkap jimat kertas kuning di ujungnya sebelum melesat ke kejauhan dan meninggalkan jejak cahaya jimat emas di belakangnya. Jimat ini awalnya diperuntukkan bagi entitas Yin dewasa yang datang bersama anak kecil itu. Namun, setelah bertarung dengan entitas Yin yang menyerang, Chen Ping'an jauh lebih yakin daripada sebelumnya. Tinjunya akan lebih dari cukup. Karena makhluk aneh di dalam sumur itu memutuskan untuk bergegas sendiri, Chen Ping'an membalasnya dengan memanggil 15 dan menyuruhnya membawa jimat penekan iblis. Dia akan menekan air sumur dan memutus jalur pelariannya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Air sumur itu surut dengan sangat cepat, tetapi bagaimana mungkin itu bisa lebih cepat daripada pedang terbang, yang ke-15. Setelah tiba di samping sumur yang tampak menangis seperti seorang wanita yang berduka, 15 menusukkan dan menancapkan jimat penekan iblis pagoda harta karun emas yang berkilauan ke tepi lubang sumur. Pedang terbang itu kemudian perlahan naik ke udara dan berputar mengelilingi sumur. Air sumur yang meluap dari dalam sumur beriak menutupi sekitarnya, memperlihatkan wajah-wajah wanita yang berkerut dengan ekspresi pahit dan penuh dendam.
Pada saat yang sama, aliran kecil air sumur merembes dari genangan utama dan mengalir menuju sumur, tak mau menerima nasib ini. Namun, aliran air sumur ini dengan cepat berubah menjadi uap dan kabut. Setelah beberapa kali mencoba, genangan air sumur yang terus bergejolak itu akhirnya menyerah ketika merasakan bahwa jimat di sumur itu sama sekali tidak terpengaruh dan masih penuh dengan energi spiritual. Air sumur itu berkumpul dan akhirnya berubah menjadi entitas yin humanoid dengan anggota tubuh yang samar-samar terlihat. Tingginya 3 meter, dan air sumur terus bergejolak di dalam tubuhnya. Penampilannya tak terlukiskan. Yang ke-15 tentu saja menganggap ini sebagai tindakan provokasi. Ia menembus kepala entitas yin sebelum tiba-tiba berhenti dan terbang kembali untuk menembus punggung entitas yin. Ia melakukan ini berulang kali, menikmati dirinya sendiri dan sama sekali tidak lelah. Mungkin ia tak menyangka pedang terbang itu akan dipenuhi begitu banyak niat pedang, sehingga air sumur yang baru saja mengambil bentuk humanoid dengan cepat menghilang dengan cipratan, sekali lagi berubah menjadi genangan air yang mengalir ke segala arah. Air itu mulai beriak dan menghilang. Namun, 15 tidak peduli dengan hal ini dan terus menusuk air sumur berulang kali. Secercah kecemasan terpancar dari sosok yin laki-laki yang berharap dapat menyelimuti dirinya di dalam air sumur. Ia kehilangan semangat untuk melawan Chen Pingan, dan segera bergegas menuju tembok yang terletak di ujung gang kecil itu. Chen Pingan menghentakkan kakinya dan melompat ke depan, tiba di dinding sebelum sosok yin laki-laki itu. Kemudian dia melancarkan serangan telapak tangan ke dinding di ujung jalan buntu. Ini adalah jimat penekan iblis lainnya. Dinding itu seketika memperlihatkan wujud aslinya. Dinding itu dipenuhi tumpukan kerangka, banyak di antaranya milik anak-anak yang masih sangat kecil. Bahkan, beberapa kerangka tampaknya milik bayi yang telah dikeluarkan dari rahim ibunya. Pemandangan itu sangat mengerikan dan tragis. Anak-anak yang berjongkok di depan tembok sambil memegangi kepala mereka dengan kedua tangan langsung menangis terseduh-seduh ketika tembok itu terlihat. Kebencian dan amarah yang meluap-luap berkecamuk di benak Chen Pingan ketika melihat hal itu. Sosok yin laki-laki itu hampir saja melayang ke udara dan melarikan diri dari gang kecil itu. Namun wajahnya yang tanpa ekspresi segera dicengkeram oleh bocah muda yang berbalik dengan amarah yang membara. Jari-jari Chen Pingan bagaikan cakar, dan lengan baju anggur manis emas berkibar saat memancarkan gelombang cahaya ilahi yang seolah telah menikmati dupa selama 1000 tahun. Entitas yin laki-laki itu mengeluarkan doa-doa putus asa dan ratapan pilu dari lubuk jiwanya, namun Chen Pingan menahannya dengan tangan kanannya sebelum menghancurkan jantungnya dengan tangan kirinya. Cahaya keemasan menyembur dari lengannya, dipenuhi aura tinjunya dan juga memancarkan energi spiritual anggur manis emas. Chen Pingan menggerakkan lengan kanannya, dengan paksa menciptakan lubang menganga di dada makhluk yin tersebut. Namun, itu masih belum cukup, dan Chen Pingan bahkan ingin mencabik-cabik jiwa entitas yin itu. Dia sengaja mengendalikan kekuatannya sedemikian rupa sehingga jiwa entitas yin itu terkelupas lapis demi lapis seolah-olah sedang disiksa dengan cara dikuliti dan urat-uratnya ditarik keluar. Dia menyeret jiwa entitas yin itu ke dalam jubah daunnya sedikit demi sedikit, memaksanya untuk menahan rasa sakit yang menyiksa seolah-olah sedang dipotong oleh 10.000 bilah pedang. Lu Tai berdiri dan memperingatkan anak muda itu dengan suara pelan, berkata, "Cukup, Chen Pingan." Chen Pingan menarik napas dalam-dalam dan melepaskan cengkeramannya. Menarik tangan kanannya dari dada entitas yin itu, dia kemudian melayangkan pukulan dan menghancurkannya hingga lenyap. Setelah itu, dia mengibaskan lengan bajunya dengan kasar dan mengumpulkan semua sisa-sisa entitas yin tersebut. Pada akhirnya, dia mengibaskan lengan bajunya dan menumpahkan partikel-partikel abu yang sangat halus yang berdesir. Chen Pingan melirik ke depan, ke arah anak-anak entitas yin yang berjongkok di depan tembok. Mereka tidak melarikan diri, dan mereka hanya gemetar ketakutan. Mereka menggigil hebat, namun mereka masih memeluk lutut mereka dengan sekuat tenaga sambil menunggu kematian. Ada nada isak tangis dalam gumaman mereka, tetapi tidak jelas apa yang mereka tangisi, seolah-olah mereka menderita rasa sakit dan siksaan yang luar biasa. Chen Pingan berbalik dan melirik jimat yang tertancap di dinding tengkorak. Dia buru-buru berjalan mendekat dan mencabutnya. Setelah menyimpan jimat penekan iblis, Chen Pingan melangkah lebih dari 20 meter dan tiba di samping seorang anak entitas yin yang berjongkok dengan kepala di tangannya. Anak itu baru berusia 2 hingga 3 tahun.
Chen Pingan mengulurkan tangan, namun anak itu gemetar semakin hebat meskipun Chen Pingan sudah berusaha sekuat tenaga untuk menahan niat tinjunya dan energi spiritual anggur manis emas. Dia berusaha sekuat tenaga untuk menekan anggur manis emas dan membuatnya tampak seperti jubah biasa. Melihat hal itu, Chen Pingan buru-buru menggulung lengan bajunya hingga hampir mencapai bahunya. Kemudian, ia dengan lembut menepuk kepala anak kecil itu. Chen Pingan tidak mengatakan apapun. Di dunia ini terdapat berbagai macam penderitaan dan kesulitan, beberapa di antaranya merupakan pembalasan karma yang tak terhindarkan dari kehidupan sebelumnya. Namun, bukankah seharusnya hal-hal ini menunggu hingga anak-anak tumbuh sedikit lebih besar dan lebih memahami banyak hal? Chen Pingan merasa ini tidak benar. Dia merasa ini tidak baik. Hal ini karena dia bisa merasakan empati terhadap penderitaan mereka. Chen Pingan menarik tangannya dan menyeka sudut matanya. Dia menoleh ke Lutai dan bertanya, apakah ada yang bisa kami lakukan? Lutai berjalan perlahan mendekat, tidak lagi tampak riang dan acuh tak acuh seperti biasanya. Dia mengangguk dan menjawab, kau tahu cara menggambar jimat penerangan energi yang kan? Jimat ini akan menjadi panduan untuk energi yin jika kau menggambarnya terbalik. Aku juga bisa menggambar jimat penyeberangan dunia bawah, dan dengan cara itu kita akan dapat membebaskan jiwa anak-anak ini dari penderitaan. Tujuan jimatmu adalah untuk membujuk entitas yin muda dan belum dewasa ini untuk berdiri dan berjalan sendiri, sedangkan tujuan jimatku adalah untuk membuka pintu bagi mereka dan menyediakan jalan yang tidak mengarah ke jalan buntu. Chen Pingan diam-diam memanggil 15 dalam pikirannya. Pedang terbang itu dengan cepat kembali dari pintu masuk gang kecil tersebut. Chen Pingan mengambil selembar kertas jimat berwarna kuning serta penusuk angin dan salju dari harta karun sakunya. Kemudian dia duduk bersila dengan kuas di satu tangan dan kertas jimat di tangan lainnya. Mengikuti bimbingan Lutai, Chen Pingan melakukan percobaan pertamanya untuk menggambar jimat penerangan energi yang secara terbalik. Namun, ia akhirnya gagal karena kondisi mentalnya yang tidak stabil. Lutai tidak mengatakan apapun, dan Chen Pingan menarik napas dalam-dalam sebelum mengambil jimat lainnya. Namun, yang mengejutkan, dia gagal lagi. Ini sangat jarang terjadi pada Chen Pingan, terutama sejak dia mulai berlatih teknik tinju. Bahkan Chen Pingan pun sedikit bingung. Lutai menghela napas pelan. Hal ini disebabkan oleh sebagian dari alam pikiran Chen Pingan yang bergetar. Lutai memutuskan untuk mengambil kipas lipat bambunya, mengayunkannya perlahan ke depan dan ke belakang. Dia tersenyum tipis dan tidak memandang Chen Pingan saat menyarankan, jangan selalu menempatkan diri di posisi orang lain. Kamu harus belajar mengamati masalah dari sudut pandang orang luar. Tidak perlu terburu-buru untuk membuat jimat itu. Anak-anak ini sudah menderita selama bertahun-tahun, jadi kemungkinan besar mereka tidak akan keberatan jika harus menunggu sedikit lebih lama. Lutai menebarkan angin sepoi-sepoi dengan kipas lipatnya, membantu lorong kecil yang kini bebas dari kabut dan energi yin ini untuk sekali lagi menghalangi energi yang tak berbentuk yang merembes melalui awan hitam di atasnya. Aku akan langsung menuju bangunan bambu utama untuk mencari istri penguasa benteng setelah kita selesai menangani masalah di sini, kata Lutai perlahan. Chen Pingan, kau tidak perlu ikut denganku. Aku membutuhkanmu untuk membantuku menghalau awan hitam itu serta entitas yin yang bersembunyi di kegelapan. Tingkat kultivasi mereka mungkin sedikit lebih tinggi. Bagaimanapun, kau tidak perlu mengkhawatirkanku. Chen Pingan mengangguk tanda mengerti. Lutai mendongak ke langit dan berkata, sekarang aku bisa memastikan kebenarannya. Benteng elang terbang telah berakhir dalam keadaan di mana energi yin mendominasi dan energi yang lebih rendah dalam beberapa dekade terakhir karena tindakan seseorang yang disengaja. Tujuan mereka adalah agar istri penguasa benteng, yang memiliki fisik bawaan dengan energi yin yang sangat tinggi, melahirkan bayi hantu, jenis eksistensi yang sangat langka. Bayi hantu lahir dari hati seorang wanita, dan mereka perlu diasuh selama beberapa tahun, memakan darah dan vitalitas inangnya. Ini sangat berbeda dari kehamilan biasa selama 9 bulan. Ada pepatah umum, hantu di dalam hati, dan inilah situasi yang tepat yang dimaksud dalam pepatah tersebut. Istri penguasa benteng bukanlah seorang kultivator, artinya dia kekurangan energi vital untuk memelihara bayi hantu ini sendirian. Itulah alasan semua kejadian aneh di benteng elang terbang. Tujuannya adalah untuk menjaganya tetap hidup selama dia masih mengandung bayi hantu. Namun,
dia akan langsung mati begitu bayi hantu itu keluar dari jantungnya. Lagi pula, jiwanya kemungkinan besar tidak akan menikmati kedamaian setelah kematiannya karena dosa-dosa besar yang telah dilakukannya. Saat ini ia menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian, namun di masa depan ia akan menderita kematian yang lebih buruk daripada kehidupan. Sungguh tragis. Chen Ping'an mengerutkan alisnya. Menurut catatan beberapa teks Taois di perpustakaan kitab suci klan saya, makhluk-makhluk kotor semacam ini akan memiliki tingkat kultivasi di level ke-6 segera setelah mereka lahir. Mereka sangat sulit untuk dihadapi, lanjut Lu Tai perlahan. Mereka dapat menyebar dan berkumpul sesuka hati, dan sangat sulit untuk menghancurkan mereka kecuali jika seseorang membunuh mereka dalam satu serangan. Mereka suka memakan organ dalam manusia hidup, dan jika tidak dibatasi, mereka dapat membantai beberapa kota dalam waktu kurang dari 100 tahun, merenggut ratusan ribu korban dalam prosesnya. Ini akan memungkinkan mereka untuk dengan mudah mencapai tingkat awal. Bayi hantu saja sudah sulit dibunuh, jadi seberapa sulitkah membunuh bayi hantu abadi bumi? Seseorang tidak perlu bermimpi untuk membunuh mereka jika tidak memiliki tim yang terdiri dari setidaknya 3 abadi bumi. Jika kultivator tingkat Naschen berani pergi sendirian, mereka kemungkinan besar akan menjadi santapan bagi bayi hantu tersebut. Lu Tai tertawa dingin dan berkomentar, plot semacam ini bukanlah hal yang istimewa di benua ilahi bumi tengah. Namun, plot dan investasi seperti ini dapat dianggap sangat signifikan di benua daun payung. Setelah itu, Lu Tai berhenti berbicara, mengayunkan kipas bambu di tangannya dengan lembut dan mengirimkan hembusan angin segar ke sekitarnya. Chen Ping'an terdiam sejenak sebelum berkata dengan suara lembut, sekarang aku bisa melanjutkan menggambar jimatnya. Lu Tai melirik bocah laki-laki di sampingnya dan tersenyum. Akhirnya berhasil. Chen Ping'an menyeka keringat di dahinya dan hendak menyimpan jimat penuntun energi yin. Apa yang kau lakukan? Tanya Lu Tai dengan ekspresi bingung. Kualitas kertas jimatnya tidak tinggi, jadi aku hanya menggunakannya untuk latihan, jawab Chen Ping'an. Lu Tai merebut jimat itu dari tangan Chen Ping'an dan membentak, apakah kau bodoh? Jimat ini sudah lebih dari cukup untuk sekelompok anak kecil ini. Jika kualitasnya lebih baik lagi, mereka mungkin akan mengembangkan rasa serakah dan memilih untuk tetap menjadi hantu pengembara di limbo antara yin dan yang. Itu akan mengubah hal yang baik menjadi hal yang buruk. Chen Ping'an mengangguk dan menyerahkan tongkat angin dan salju kepada Lu Tai. Sebelum mengambil kertas jimat apapun, dia bertanya, jimat penyeberangan dunia bawahmu sama sekali berbeda dari jimat bimbingan energi yinku. Lagi pula, jimat ini menghancurkan penghalang antara yin dan yang, bukan sekadar memberikan bimbingan. Karena itu, apakah kualitas kertas jimat yang lebih tinggi akan lebih efektif? Lu Tai ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya dia memilih untuk diam. Chen Ping'an sudah mengetahui jawabannya, jadi dia langsung mengambil selembar kertas jimat emas dari lengan bajunya. Lu Tai tidak langsung menerimanya, dan malah bertanya, apakah ini sepadan? Chen Ping'an mengangguk sebagai jawaban. Lu Tai menggelengkan kepalanya dan berkata, menurutku itu tidak sepadan. Chen Ping'an menoleh untuk melihat 2 baris anak-anak yang berjongkok di depan tembok sebelum kembali menatap Lu Tai sambil tersenyum dan berkata dengan ekspresi tegas, ambil saja kertas jimat ini dan gunakan. Namun, pastikan kalian tidak mengacaukannya. Lu Tai menghela napas dan menutup matanya sejenak sebelum dengan sungguh-sungguh menenangkan napasnya dan memfokuskan pikirannya. Baru kemudian dia menggenggam penusuk angin dan salju dan mulai menggambar jimat feri dunia bawah di atas kertas jimat emas. Jimat ini unik bagi klan Lu dari sekte naturalis benua ilahi bumi tengah, dan simbol-simbol pada jimat tersebut menggambarkan seorang lelaki tua yang memegang tongkat bambu dan mengemudikan perahu sendirian. Terdapat juga deretan karakter aksara segel kuno di setiap sisi jimat tersebut. Chen Ping'an mempercayai kemampuan Lu Tai dalam menggambar jimat, jadi dia berbalik untuk melihat anak-anak kecil yang berjongkok di depan tembok. Dahulu kala, seorang anak laki-laki pernah mendengar kata-kata, tidak ada gunanya, di toko obat keluarga yang. Saat menatap anak-anak itu, seolah-olah Chen Ping'an sedang menatap puluhan bayangannya sendiri, semuanya menunggu jawaban. Sesaat kemudian, Lu Tai tersenyum dan mengumumkan, misi berhasil. Lu Tai mengembalikan penusuk angin dan salju kepada Chen Ping'an. Setelah itu, keduanya berdiri dan Chen Ping'an menyalurkan secercah ki sejati murni ke dalam jimat bimbingan energi yin di tangannya.
Cahaya spiritual mengalir di atas jimat itu, lembut dan terasa sangat berbeda dari jimat penerangan energi yang. Benar saja, anak-anak yang berjongkok di kaki tembok itu dengan linglung mengangkat kepala mereka dan memandang jimat di tangan Chen Pingan setelah diaktifkan. Mereka dipenuhi dengan perasaan gembira dan nostalgia. Lu Tai melemparkan jimat fairy dunia bawah emas ke arah dinding kerangka di ujung gang. Jimat itu menempel di dinding, setelah itu garis-garis emas muncul di keempat sisi kertas jimat. Sementara itu, bagian tengah kertas jimat mulai menghilang saat garis-garis emas terus meluas keluar. Pada akhirnya, jimat emas itu berubah menjadi bingkai pintu emas besar. Lu Tai menyuruh Chen Pingan untuk berjalan perlahan menuju pintu besar sambil memegang jimat penuntun energi Yin di tangannya. Anak-anak entitas Yin semuanya berdiri dan mengikuti arahan Chen Pingan, berjalan bersama menuju ujung gang. Lu Tai duduk di tangga di luar pintu halaman, menopang pipinya dengan satu tangan sambil memandang punggung Chen Pingan. Chen Pingan mengikuti instruksi Lu Tai dan dengan lembut meletakkan jimat penuntun energi Yin di dalam pintu emas besar itu. Seolah-olah jimat itu berhenti melayang di atas kusen pintu. Puluhan anak-anak entitas Yin berjalan masuk, sebagian dari mereka melompat-lompat dan sebagian lagi bergoyang-goyang. Beberapa anak yang lebih besar juga memegang tangan anak-anak yang lebih kecil. Satu persatu, mereka semua akhirnya memasuki pintu emas besar itu. Namun, tiba-tiba mereka mencondongkan kepala ke dekat pintu dan mulai tersenyum pada bocah laki-laki berbaju putih yang berdiri di sisi lain pintu. Meskipun mereka adalah entitas Yin, senyum mereka benar-benar polos dan mempesona saat ini. Lu Tai tidak bisa melihat ekspresi Chen Pingan. Mengenakan jubah biru langit untuk pria, nama aslinya sebenarnya adalah Lu Tai, Tai seperti dalam kata, bangkitkan. Seolah-olah dia dengan sengaja menentang leluhurnya yang lama, Lu Chen. Saat ini, dia hanya bisa melihat Chen Pingan melambaikan tangan dan mengucapkan selamat tinggal kepada anak-anak kecil itu.